Halo, Shalom teman-teman. Dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Shalom. Kembali lagi dengan Mistika di pembelajaran religion. Nah, pada video pembelajaran kali ini Mistika akan membahas tentang pengaruh iklim bagi manusia. Ya. Jadi apa sih pengaruhnya iklim bagi manusia? Ya? Nah, kita akan belajar sama-sama. Ini dia ya. Pengaruh iklim bagi manusia. Siapa manusia itu ya? Kita ini ya manusia. Jadi apakah iklim itu berpengaruh bagi kita? Nah, next kita akan belajar. Kita harus tahu ini ya. Kita harus tahu si SpongeBob memberitahu kita. Jadi Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat bagi manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat ini itu diciptakan untuk semua ya, bagi semua makhluk hidup, bukan satu makhluk hidup saja atau sebagian makhluk hidup saja atau hanya beberapa makhluk hidup saja ya, tapi semua ya, baik itu manusia, binatang, binatang pun tidak hanya binatang laut atau binatang darat, tapi semua binatang ya, dan juga tumbuhan. Jadi Tuhan menciptakan iklim bagi semua makhluk hidup, dan iklim ini memiliki manfaat seperti itu ya. Lalu yang kedua, iklim di satu negara atau wilayah mempengaruhi musim yang ada. Ya, jadi iklim di satu negara atau wilayah itu mempengaruhi musim yang ada. Ya. Seperti di video pembelajaran yang lalu ya kita belajar ya, kenapa sih iklim di Indonesia itu bisa beriklim tropis? Kenapa Indonesia bisa beriklim tropis ya? Karena letak geografi dan letak astronomis ya. Dan ini di negara lain ya yang letak astronomis dan geografinya berbeda pasti juga memiliki iklim yang berbeda. Jadi iklim di satu negara atau wilayah mengaruhi musim yang ada. Jadi musim di satu negara dan negara lain bisa berbeda ya. Ada yang cuma 2 musim, 4 musim itu karena iklim ya, iklim yang berbeda seperti itu. Dan kita udah belajar ya, ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, iklim dingin seperti itu yang mempengaruhi musim ya. Nah, lalu lanjut. Ini ya, ada sebuah pertanyaan ya, sebuah andai-andai ya. Bagaimana jika seandainya di bumi hanya terdapat satu musim saja? Gimana ya? Lalu apa yang akan terjadi bila di bumi ini ya semua ya berarti rata ya, nggak hanya di negara Indonesia saja atau di negara Malaysia saja, tapi rata ya semua di bumi ya hanya terdapat satu musim saja, apa yang akan terjadi ya? Nah, apa yang akan terjadi kita akan lihat terjadi bencana ya. Kenapa bisa terjadi bencana? Kita akan simak selanjutnya. Sebagai contoh ya. Bila hanya ada musim hujan saja, hujan terus-menerus akan membuat volume air naik dan bencana banjir akan terjadi ya. Jadi bisa dicontohkan ya, perumpamaan. Mistika punya tempat minumnya. Mistika mengisinya dengan air dan ketika sudah penuh, Mistika tetap mengisinya terus-menerus dengan air. Nah, apa yang akan terjadi kalau terus-menerus diisi dengan air? Ya, yang terjadi adalah air akan tumpah, meluber keluar ya, hingga sekelilingnya basah. Nah, sama dengan hujan ini yang terus-menerus hujan terus ya, terus menerus turun, ini membuat volume air naik, volume air sungai, air laut ya terus bertambah dan meluber kemana-mana hingga ke daratan, sehingga bencana banjir pun terjadi ya.
Nah, masih ingatkah kalian cerita tentang Nuh ya? Pasti ingat nih. Jadi Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari dan 40 malam tanpa henti ya. Jadi selama 40 hari dan 40 malam itu yang ada hanya hujan terus dan hujannya bukan hujan yang biasa aja, bukan hujan yang rintik-rintik, hujan gerimis, tapi hujan yang begitu lebat ya, hujan yang sangat lebat seperti di gambar yang ada di samping gitu ya, terdapat terano ya, ketika banjir melanda. Peristiwa tersebut menyebabkan bumi dipenuhi air ya. Jadi ketika dikatakan bumi dipenuhi air, berarti penampakannya adalah seluruh bumi ini tertutup oleh air. Jadi daratan sudah tidak kelihatan. Bangunan-bangunan pun sudah tidak kelihatan. Mungkin segala sesuatu yang tinggi-tinggi gunung pun sudah tidak terlihat karena dikatakan bahwa bumi dipenuhi air. Itulah yang terjadi jika di bumi ini, di dunia ini hanya ada musim hujan. Kita bisa membayangkan ya, kalau mungkin itu terjadi, mungkin kita akan merasakan yang dirasakan oleh Nuh ya. Nah, hingga yang selamat saja ya pada masa Nuh ini, yang selamat hanya yang naik ke dalam bahtera. Jadi bisa dikatakan begitu dahsyat, begitu luar biasa hujannya sehingga bumi pun penuh dengan air. Jadi airnya tidak cuma 1 meter, 2 meter, mungkin bermeter-meter ya, begitu tinggi ya, sehingga bumi dipenuhi dengan air, sehingga segala yang hidup di bumi binasa ya, hanya yang di bahtera Nuh saja yang selamat. Itulah kenapa bisa terjadi bencana ya. Bencana. Lanjut ya, contoh yang kedua ya. Kalau hanya ada musim panas ya di dunia ini, di bumi ini hanya ada musim panas, yang terjadi adalah pepohonan akan layu dan mati ya. Kekeringan terjadi di mana-mana. Manusia sulit bertahan hidup. Binatang-binatang di hutan pun kekurangan air dan akhirnya mati ya. Karena ketika hanya ada musim panas, panas terus ya, pohon-pohon akan layu dan mati karena kekurangan air ya. Tidak ada air yang diserap ya untuk pertumbuhan pohon ini. Dan kekeringan terjadi di mana-mana ya, karena rata ya, karena satu bumi ini ya, seluruh bumi ini ya, hanya ada musim panas ya, yang mungkin awalnya ada tapi lama-lama akan surut dan mengering ya, makanya terjadi kekeringan di mana-mana. Manusia sulit bertahan hidup. Kenapa sulit bertahan hidup? Apakah kita sebagai manusia bisa hidup tanpa air ya? Tidak mungkin ya. Dan makanan pun akan hilang. Tidak ada makanan ya. Kenapa bisa tidak ada makanan? Pohon-pohon mati ya, pohon-pohon mati. Nah, binatang-binatang ini pun yang makannya rumput-rumputan, ya akan kehilangan makanan ya, sudah kehilangan makanan dan kekurangan air ya, tidak ada air, jadi tidak ada yang dimakan oleh binatang ini ya, tidak ada yang dimakan oleh binatang ini, tidak ada yang diminum binatang ini, maka binatang ini mati dan binatang yang memakan daging pun mati karena mangsa-mangsanya juga mati. Nah, begitu juga dengan manusia. Ketika pohon-pohonan layu dan mati, jadi kita tidak ada sayuran untuk dimakan, buah untuk dimakan, bahkan daging untuk dimakan karena semuanya mati. Sehingga manusia pun sulit untuk bertahan hidup ya. Kalau kekeringan terjadi di mana-mana. Itulah kenapa bisa dikatakan terjadi bencana jika hanya ada satu musim saja di dunia ini, di bumi ini. Ya inilah contoh-contohnya. Nih, ada kisah Nabi Elia ya. Di satu Raja-Raja 17 ayat 1 hingga 6 ya. Ini menceritakan bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan ya, karena bangsa Israel saat itu melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, seperti mungkin menyembah berhala, menyembah Allah-Allah yang lain, sehingga membuat Allah murka seperti itu, hingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Namun Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit ya. Jadi
Elia ini seorang nabi ya, yang diberi tugas untuk menasehati ya, bangsa Israel, Raja Israel ya. Jadi Tuhan ini mengasihi Nabi Elia, karena Nabi Elia seorang nabi ya, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan perintah dan perkataan Tuhan. Sehingga Nabi Elia mengasihi dan memelihara ya. Jadi Nabi Elia ini dikasihi, dipelihara oleh Tuhan. Jadi Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana ada burung gagak yang membawakan roti dan daging. Dan Elia pun bisa minum dari air yang mengalir di sungai itu. Sementara di tempat lain tidak ada lagi makanan dan air ya. Seperti itulah yang akan terjadi. Mungkin ada ya di beberapa daerah, mungkin kalau baru pertama musim panas mungkin ada ya, masih ada makanan, masih ada air. Tapi kalau terus menerus hanya ada musim panas ya, terus menerus tanpa henti, maka semua air akan mengering ya. Jadi sudah tidak ada persediaan lagi karena rata ya, semuanya rata, terkena panas, terkena musim panas. Itulah kenapa bisa dikatakan akan terjadi bencana ya. Jadi kesimpulannya, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya dengan baik, termasuk mengatur semua musim. Setiap musim terjadi, ya, setiap musim terjadi secara bergantian sesuai dengan masanya. Mulai musim yang silih berganti, Tuhan memelihara seluruh makhluk ciptaannya ya. Oleh karena itu kenapa di bumi ini tidak hanya ada satu musim ya, karena Tuhan tahu Tuhan itu luar biasa sehingga dia mengatur sedemikian musim ya untuk memelihara kehidupan kita, memelihara makhluk ciptaannya. Jadi bukti nyata yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat dari kemahakuasaan Tuhan dalam memelihara hidup kita, yaitu dengan mengatur iklim, mengatur musim dengan baik ya, dengan teratur, sehingga kelangsungan makhluk hidup terjaga. Itulah bukti nyata yang bisa kita lihat dan rasakan dari kehebatan kemahakuasaan Tuhan dalam memelihara kita. Jadi kita harus patut bersyukur ya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Nah, sekian dari video pembelajaran kali ini. Jadi kita harus bersyukur ya dengan setiap musim yang ada di hidup kita. Dengan senantiasa pelihara kita dengan mengatur musim secara baik ya, mengatur iklim secara baik. Kalau hanya ada satu musim di bumi ini yang terjadi adalah bencana. Oke, terima kasih. Selamat belajar teman-teman. God bless you. Bye-bye.